Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tanggul setinggi 2,5 sampai 3 meter yang berada di kawasan pinggir Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta Selatan nampaknya akan segera selesai. Pemasangan dari segmental retaining wall ataupun juga dinding penahan tanah di sini nampaknya sudah mencapai bagian sisi atas dari permukaan jalan inspeksi. Di sisi ujung dari pekerjaan normalisasi di kawasan Rawajati ini lebih menggunakan dinding beton yang kokoh. Hal ini kemungkinan dikarenakan adalah kuatnya arus air, maka dibutuhkan dinding yang lebih baik pada saat air akan berbelok menuju ke arah hilir. Tinggi dinding ini kalau kita ukur dari permukaan tanah ataupun jalan yang ada di sini adalah 2,5 meter. Kemudian di depan kita ini adalah saluran air warga yang nantinya akan dikumpulkan di satu lokasi, kemudian dikeluarkan menggunakan pompa atau juga menggunakan pintu air. Jalan inspeksi nantinya akan sampai di sekitar area ini, kemudian akan cukup tinggi ya, dan tanah yang ada ke arah kita berdiri akan diuruk. Tanah-tanah ini memang dibawa dari luar area konstruksi dan merupakan tanah yang cukup bagus dibandingkan dengan tanah-tanah bekas sedimentasi yang bercampur dengan lumpur, sampah, dan material lainnya. Tanah-tanah didatangkan menggunakan truk-truk, kemudian truk ini silih berganti masuk ke dalam area, membawa tanah sampai ke ujung. Panjang dari area pinggir Kali Ciliwung yang dilakukan normalisasi di kawasan ini adalah 245 meter. Dengan adanya normalisasi di kawasan Rawajati, di sini dapat kita lihat badan sungai menjadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Apabila air dari hulu datang dalam jumlah ataupun kapasitas yang cukup besar, maka daya tampung Kali Ciliwung di sekitar sini menjadi lebih baik. Dan tentu diharapkan tidak meluap ya ke area-area di rumah-rumah warga yang sudah dilindungi oleh tanggul. Model dari tanggul ini dibuat miring ya, dan jalan inspeksinya di sana di bagian atas dalam proses pemadatan ditambahkan lagi bebatuan. Kalau kita perhatikan ke arah hulu sedikit ya, masih ada sedimentasi yang perlu untuk dikeluarkan di pinggir Kali Ciliwung agar volume kali yang ada di sini menjadi lebih baik lagi dalam menampung jumlah air yang cukup besar, terutama pada saat musim hujan. Sekarang sudah bulan Januari, kemudian sebentar lagi Februari. Nah, volume air akan meningkat pada saat intensitas hujan di bulan Januari-Februari semakin tinggi. Kondisi sebelumnya di kawasan Rawajati adalah seperti ini. Tampak bagian badan sungai ini benar-benar menyempit. Kemudian di kedua sisinya ada sedimentasi yang terbentuk dari arus air yang membawa lumpur, sampah, kemudian material lainnya, serta menjadi tumpukan-tumpukan tanah di bagian pinggir sungai. Lebih dekat kita lihat area pekerjaan dari pembuatan tebing. Di sini tebingnya memang miring ya, berbeda dengan yang agak di ujung itu menggunakan beton yang lurus berbentuk dinding. Untuk proses penguatan jalan bagian atasnya ataupun permukaannya ditambahkan bebatuan. Dan truk-truk yang ada di sini membawa bebatuan dari luar area konstruksi untuk dipadatkan.
Terdapat satu plang yang menyatakan bahwasannya tanah ini milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mungkin sekarang sudah jadi daerah khusus Jakarta dan dilarang memasuki, memanfaatkan. Seperti yang kita bisa lihat di beberapa lokasi sebelumnya, memang kawasan pinggir sungai tidak dijaga dan jarang ya untuk dikontrol, sehingga ada pemanfaatan lahan tersebut untuk menjadi hunian-hunian. Tampak di bagian depan retaining wall ataupun segmen-segmen beton ini satu sama lain saling mengikat atau yang namanya interlocking ya. Nah, interlocking tersebut membuat segmen-segmen ini menguatkan satu sama lain dan tentu menguatkan lagi dinding tanah yang dibuat di belakangnya. Tebingnya memang dibuat miring seperti ini karena dari segmental retaining wall beton-beton tersebut apabila disusun kemudian saling menguatkan, ada rongga di bagian tengahnya, itu akan membentuk dinding yang miring atau berundak atau berjenjang. Rongga-rongga dari segmental retaining wall itu nanti bisa ditanam misalnya rumput atau tanaman lainnya yang dapat menguatkan lagi struktur tebing yang ada. Sebenarnya di bagian pinggir kali ini masih bisa digali ya, atau dikeluarkan tanahnya, kemudian menjadikan bagian badan sungai lebih lebar lagi sisi bawahnya. Kondisi sebelumnya dapat kita lihat dari udara adalah seperti ini di kawasan Rawajati. Adanya sedimentasi seperti yang dibelokkan dapat kita lihat ya. Ini membuat badan sungai menyempit. Sebenarnya aliran arus Sungai Ciliwung yang ada di Rawajati agak lebih ke arah area yang sudah diratakan rumahnya. Namun karena belokan air dan jumlah air yang cukup besar dengan arus yang cukup kuat membuat tanah semakin terkikis dan aliran air agak bergeser. Dua lapangan untuk olahraga masyarakat, salah satunya yang ada di sana itu terkena area yang dibebaskan untuk pekerjaan normalisasi saat ini yang segera akan selesai. Tampak di bagian pinggir ya, di tahun sebelumnya masih ada rumah-rumah warga yang belum dibongkar. Baik, kita dari arah gang, tadinya rumah-rumah warga yang ada di sini adalah rumah-rumah yang selalu terendam oleh air Sungai Ciliwung yang meluap. Semoga dengan adanya dinding yang cukup tinggi di bagian depan kita, kemudian juga kontrol terhadap arus air yang akan berbelok ya, ditambah lagi adanya saluran air rumah warga yang ditata, kemudian juga dikeluarkan secara sistem, tentunya diharapkan masyarakat di sini lebih terlindung dari meluapnya air Kali Ciliwung yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama yang mereka takutkan adalah air yang datang dari hulu atau air yang datang dari arah Bogor dan sekitarnya. Di sini di mana kita berdiri nanti mungkin akan menjadi dinding yang cukup tinggi ya, di atasnya ada jalan inspeksi. Jalan inspeksi sendiri adalah jalan yang nantinya bisa dipergunakan oleh alat-alat berat atau juga kendaraan-kendaraan yang berfungsi untuk melakukan operasional pembersihan kali, kemudian pengerukan terhadap sedimentasi yang terbentuk agar volume dari Kali Ciliwung dapat terjaga, seperti ekskavator ataupun juga truk yang membawa hasil galian.
Ke arah hilir di bagian ujung dapat kita lihat ada segmental retaining wall ataupun tadi segmen-segmen beton yang berbentuk jenjang. Kemudian di tengahnya terdapat pintu air. Nah, itu adalah semacam kolam penampung dari air rumah warga yang nantinya akan dibuka tutup untuk dialirkan ke Kali Ciliwung. Kemudian di bagian paling ujung ini sudah menggunakan beton yang berupa dinding yang cukup kokoh. Karena kan pada saat air tinggi, area ini adalah area belokan arus air yang mungkin cukup kuat untuk menghantam dinding dari jalan inspeksi yang ada. Tanah-tanah sedimentasi dapat kita lihat ciri khasnya itu mengandung sampah-sampah ya, dan sebagian besar sampah-sampah yang bercampur lumpur itu adalah sampah-sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan, melainkan hanya bisa di-recycle ataupun diolah kembali untuk menjadi material lain. Jadi sepanjang Kali Ciliwung memang benar-benar harus dilakukan himbauan untuk tidak membuang sampah ke kali. Baik, kita berada di sekitar rumah warga, barusan ada tiang listrik yang sudah ada ukuran-ukurannya berupa ketinggian dari air yang misalnya melanda rumah-rumah warga pada saat meluapnya air Kali Ciliwung. Tampak juga dinding-dinding rumah warga yang berada di sini itu sudah banyak garis-garis air yang terbuat dari air berlumpur ya. Satu ekskavator bekerja memadatkan bebatuan yang nantinya akan menjadi permukaan jalan inspeksi sekaligus tanggul bagi rumah warga yang ada di sini. Nah, dari kaca ya rumah warga ini di bagian depan dapat kita lihat permukaan air itu pernah setinggi kaca atau setengah kaca atau bahkan lebih tinggi dari kaca tersebut di atas pintu. Warga-warga yang memiliki dana mungkin mereka akan membuat rumahnya 2 tingkat. Seperti ini contohnya. Dari permukaan jalan yang dilewati oleh ibu yang ada di depan ya, ke ketinggian dari jalan inspeksi adalah 2,5 meter. Apabila dilanjutkan dengan pagar dinding ya setelah jalan inspeksinya seperti di Kampung Pulo atau juga Bukit Duri, maka tinggi tanggul bisa saja menjadi 3 meter. Di bagian pinggir di sini kita dapat lihat ada sumur warga yang dipergunakan sebagai sumber air. Tiang pancang berwarna biru ini adalah batas dari jalan ataupun area normalisasi yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi DKI pada bulan April lalu selesai semuanya. Area konstruksi di sini ditutup dengan pagar seng. Kemudian jalan inspeksi ini tebing yang ke arah rumah warga ataupun tanggulnya ini perlu dibuat penguatan agar tidak longsor. Dapat kita lihat di sana disiapkan anyaman besi ya. Cuman kita belum tahu apakah akan menjadi beton jalan atau menjadi beton pinggir dari tebing ke arah rumah warga dari tanggul yang dibuat. Baik, di bagian kanan rumah warga di sini dapat kita lihat garis ketinggian air bekas-bekasnya pada saat air meluap. Dan ini adalah salah satu masjid yang berada di tengah padatnya perumahan penduduk. Untuk mengeluarkan air dari rumah cukup menunggu air surut. Sedangkan yang sulit adalah mengeluarkan lumpur. Lumpur sendiri tidak mudah terbawa air kembali ya pada saat surut, namun harus disiram, kemudian dibersihkan
agar dapat keluar ya dari hunian warga. Baik, kita sudah sampai di jalan di bawah flyover ataupun jembatan yang menghubungkan kawasan Kalibata di belakang kita ke arah Cililitan Cawang di seberang Kali Ciliwung. Pada saat air yang sangat tinggi ya, luapan air Kali Ciliwung yang sangat tinggi biasanya juga sampai ke jalan yang ada di bawah jembatan sini. Maka jalan inspeksi yang dibuat di pinggir Kali Ciliwung bisa memiliki dinding yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan jalan yang ada di bawah kolong jembatan. Kita pindah ke area seberang kali di Jakarta Timur. Tampak di bagian ujung ya dinding beton yang sudah selesai. Kemudian dinding beton tersebut disambungkan dengan dinding segmen-segmen beton yang disusun-susun. Jumlah segmen beton dari permukaan tanah paling bawah sampai ke yang paling atas permukaan jalan kurang lebih ada 12. Apabila setiap segmennya 30 cm, maka keseluruhan dari permukaan tanah yang ada di bawah itu sudah 3,5 meter. Ke arah Kali Ciliwung sendiri dapat kita lihat tanahnya di sini melandai ya. Tadinya di depan kita ini adalah bukit-bukit sedimentasi yang membuat badan Kali Ciliwung menyempit. Kemudian volume ataupun daya tampung Kali Ciliwung menjadi berkurang. Pekerjaan berikutnya adalah di bagian seberang, di mana masih ada rumah-rumah warga yang berada di pinggir Kali Ciliwung, bagian belakang dari tiang-tiang rumahnya. Aliran air di sini menjadi jauh lebih lancar, kemudian lebih banyak ya yang dapat dilewatkan dan ditampung. Ada harapan dari beberapa sahabat dan juga warga untuk mengeruk tanah yang ada di bagian pinggir di depan sana. Yang ini. Tanah-tanahnya juga sudah tumbuh rerumputan ya. Ekskavator bekerja meratakan dari bebatuan yang tadi diturunkan oleh truk, kemudian dipadatkan. Dan pekerjaan ini dikontrol oleh seorang leader namanya Bang Regar. Pekerja yang ada di depan di atas roller ataupun kendaraan yang dipakai untuk menguatkan, memadatkan tanah, menunggu tanahnya sampai di area ini. Nantinya tanah akan sama tingginya dengan tinggi beton yang ada di depan kita. Dan itu yang jelas bukan tanah sedimentasi. Bahkan dinding beton ini lebih tinggi dibandingkan area sesudahnya ke arah hilir yang juga sudah diturap menggunakan seat pile baja. Dapat kita lihat rumah-rumah warga di sini memiliki tingkat ya ataupun lantai 2 karena pada saat air naik mereka masih punya lantai berikutnya untuk dapat dihuni. Sedangkan pagar-pagar rumah warga dapat kita lihat sudah banyak yang kotor karena memang air mudah meluap di kawasan Rawajati, terutama kemarin pada saat belum ada tanggul yang memadai untuk melindungi rumah warga. Kawasan Jakarta Timur berada di sisi kanan kita atau
di timur dari aliran air Kali Ciliwung. Bagian pinggirnya dapat kita lihat sedimentasi yang sudah padat kemudian ditumbuhi oleh rerumputan. Ini ada baiknya ini juga dilanjutkan untuk dikeruk sehingga menjadi lebih lebar Kali Ciliwung dan badan sungai. Harapan masyarakat tentunya bebas dari banjir, dan untuk mengurangi banjir 100% membutuhkan waktu dan effort yang cukup lama ya. Tapi paling tidak dengan dimulainya pekerjaan normalisasi, tentu setiap kerja akan membuahkan hasil. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.